Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Adila Putri Sartika dari kelompok 4 yang beranggotakan Binti Akhirun, Bini Dwiwantoro, Muhammad Agung Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian hashahul Quran. Menurut bahasa, kata hashah merupakan bentuk jamak dari kisah yang akar katanya adalah al-hashu, yang artinya menceritakan atau mengikuti jejak. Menurut istilah, ashahul Quran adalah pemberitahuan Quran tentang hal ahwal umat terdahulu, tentang kenabian dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dalam Al-Quran banyak terdapat keterangan tentang kejadian masa di lampau atau sejarah. Al-Quran menceritakan penciptaan manusia pertama Nabi Adam dan kehidupannya, menerangkan kenikmatan yang ada di surga dan siksaan api neraka di akhirat kelak, menjelaskan keadaan hari kiamat dan lain sebagainya. Yang kedua, macam-macam kisah dalam Al-Quran. Ditinjau dari sisi pelaku, kisah para nabi terdahulu, kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang yang tidak disebutkan kenabiannya, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. Dilihat dari segi panjang pendeknya, kisah panjang, kisah yang lebih pendek dari bagian pertama, kisah pendek atau yang jumlahnya kurang dari 10 ayat. Selanjutnya akan dibacakan dari rekan saya. C. Tujuan kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran mempunyai banyak tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Penjelasan atas ajaran Tauhid sebagai platform para nabi dan rasul. 2. Menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW. 3. Upaya menampakkan kebenaran risalah Rasulullah SAW. 4. Koreksi dan klarifikasi atas pendapat para ahli kitab. 5. Pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Baik, akan saya sampaikan tentang karakteristik kisah dalam Al-Quran. Di sini ada 4 poin yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kisah-kisah Al-Quran berupa peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Karena itu, sungguh terdapat suatu peristiwa yang telah terjadi dalam kurun berabad-abad yang lalu. Al-Quran memberikan kisah yang tepat. Misalnya kisah kaum Ad dan Tsamud, serta kehancuran kota Itom, di mana tahun 1980 ditemukan bukti sejarah secara arkeologi kawasan His dan Hurab dekat kota Aden. Tentang adanya kota yang dinamakan Samutu, Ad dan Itom. Begitu pula tentang kisah tenggelamnya dan diselamatkannya badan Fir'aun pada bulan Juni 1975. Yang nomor 2 yaitu kisah-kisah Al-Quran sejalan dengan kehidupan manusia. Meskipun Al-Quran itu merupakan kalam Allah, kisah-kisah yang dituturkan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Karena itu, manusia dengan cepat mampu memahami isyarat langit tersebut. Muhammad Syahrul menguatkan bahwa kisah-kisah Al-Quran memberikan pemahaman kepada kita akan adanya suatu garis kehidupan yang tumbuh dalam peradaban manusia sejak awal kehidupan hingga saat ini. Kesesuaian dengan kehidupan ini memberikan suatu indikasi bahwa kehidupan ini sudah selayaknya mengikuti pedoman dan petunjuk dari Al-Quran jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia kelak maupun di akhirat. Baik, yang nomor 3 adalah kisah-kisah Al-Quran yang tidak sama dengan ilmu sejarah. Berbeda dengan ilmu sejarah yang ditulis para sejarawan, kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki karakteristik yang tak hanya sekedar membincangkan sejarah umum, namun merupakan kisah pilihan yang mampu membuka cakrawala dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi kesempatan kepada akal untuk mengembangkan pola pikir. Yang terakhir, yang poin nomor 4 adalah kisah Al-Quran yang sering diulang-ulang. Berbeda dengan kisah-kisah pada umumnya, dalam Al-Quran, suatu kisah sering diulang-ulang dalam penyebutannya. Meski demikian, pengulangan ini tidak memiliki implikasi pada suasana jenuh ataupun bosan, namun justru memiliki hikmah tersendiri bagi para pembaca untuk menguatkan keyakinan atau akidahnya dan menambah sudut pandang yang lain dari kisah yang sama. Pengulangan kisah yang justru tidak merasa bosan ini bagi pembaca atau pendengar inilah yang membedakan
kisah Al-Quran dengan kisah-kisah pada umumnya. Pengulangan ini bisa dijadikan suatu model pembelajaran bagi kalangan pemula, karena jika hanya sekali informasi saja mereka belum bisa dijamin memahaminya. Slide selanjutnya akan saya bacakan tentang hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran. 1. Menjelaskan ketinggian kualitas Al-Quran. Di antara keistimewaan suatu bahasa adalah pengungkapan suatu makna dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Kisah yang berulang itu diceritakan kembali di setiap tempat dengan gaya dan pola yang berbeda, sehingga tidak menyebabkan kejenuhan. 2. Memberikan perhatian yang besar terhadap kisah untuk menguatkan kesan dalam jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, yang menggambarkan pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. 3. Menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, yaitu menyebutkan suatu makna dalam berbagai bentuk susunan. 4. Memperlihatkan adanya perbedaan tujuan diungkapkannya kisah tersebut. Meskipun kisah-kisah Al-Quran mengalami banyak pengulangan, penyebutan kisah-kisah tersebut pada tiap tempat berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.